wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 817 ini tentang isti'dzan. Isti'dzan itu artinya minta izin untuk bertamu atau minta izin untuk bertemu atau minta izin untuk pulang, ya, pulang duluan atau keluar, itu isti'dzan. Kemarin sudah kita singgung di surat An-Nur, isti'dzan itu jadi adab yang membedakan antara orang Islam dan orang munafik. Kalau orang munafik asup tebebeja balik tebebeja gitu. Kalau orang Islam masuk ayah basa, ya, isti'dzan, pulang juga isti'dzan. Minimalnya isti'dzan itu dengan salam, ya. Kalau orang munafik itu kan formalitas, yang penting kelihatan. Pulang juga mumpung dekat tingali, pulanglah dia duluan. Itu dibahas di surat An-Nur sampai Allah mengatakan innama yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih, ya. Orang yang berani isti'dzan itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang tidak isti'dzan lam yu'minu billahi wa rasulih, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Tentu bukan berarti kafir, ya, cuma berakhlaknya seperti akhlak orang kafir. Kemudian masih di surat An-Nur, ya, dijelaskan isti'dzan itu kalau bertamu di 3 ayat. Pertama, kalau masuk ke rumah yang jelas pemiliknya, misalkan rumah saya, rumah bapak pan jelas eta saan bogana, maka itu wajib isti'dzan dan salam. Assalamualaikum. Kalau di orang Sunda punten gitu. Jadi dua-duanya disebutkan, atau salam mungkul saja juga boleh. Kemudian yang kedua, si tamu itu harus menjelaskan identitasnya siapa, nanti juga ada hadisnya. Yang ketiga, kalau tidak ada penghuni rumah dan itu dicirikan dengan salam 3 kali lalu tidak dijawab, harus pulang lagi. Hadisnya sudah dibahas ini kemarin. Jadi lamun saya bertamu udah salam 3 kali, terus yang di rumah tidak jawab terus, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kurang adab, ya. Pernah saya pulang malam jam 9, capek dari luar kota, tutup kuncian, lalu tiba-tiba ada yang salam, tapi kan 5 kali, 6 kali, kata istri patutnya itu ya tamu, kuruna teh 3 kali teh dijawab teh balik, lain tuluy we. Itu mungkin pepatah Arab, ya, wa man torokol, menunjukkan kepada adab Islam. Kemudian termasuk ketika dibukakan pintu lalu kata tuan rumah, nanti bapak sedang tidak bisa menerima tamu. Pernah bahkan saya rombongan bertamu ke seseorang jauh, makan yang perjalanan setengah jam lah, jauh di kota Bandung. Udah janji padahal sebelumnya di daguan, nepikeun ka jam 1 di tempat yang dijanjikan. Jam 2 wae cenah urang ka rumahna we atuh. Lalu kemudian kita bertamu, ada cenah tapi bapak lagi nggak mau diganggu, capek. Ya udah kita pulang lagi. Meskipun sebelumnya sudah ada janjinya meureun. Janji tinggallah janji karena capek, ya, sakit.
Di Al-Qur'annya wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan harus pulang lagi ya pulang lagi. Nah, di sini pentingnya istidzan, minta izin dulu sebelumnya, boleh tidak bertamu, apalagi sekarang zamannya canggih ya komunikasi. Kalau kemudian tidak ada izin ya udah jangan memaksakan diri, cenah orang datangan we gitu. Contoh kemarin ya, saya ditemani pengurus kutab datang ke calon donatur, ya donatur dulu yang membereskan pesantren. Istidzan dulu, ya minta izin dulu hari apa, jam berapa. Nah, lalu pas datang ke sana diterima meskipun belum ada datang. Oh, mangga kalau buat Pak Ustadz cenah gitu. Diterima karena sudah ada izin. Enggak boleh cenah orang ka ditu we kumangke di ditu mah. Ya kalau begitu silakan, tapi kalau disuruh pulang atau tidak ada lagi jangan ngotot. Ya, enggak boleh, itu sama dengan tidak beradab. Kemudian yang terakhir di ayat yang ketiga itu wala junaha alaikum ang tadkhulu buyutan ghairu maskunah. Kalau rumahnya rumah tidak berpenghuni, yang tidak ada pemiliknya, itu boleh kita masuk tanpa istidzan. Ya contoh kan kalau di Arab banyak orang Arab nomaden ya, yang pindah-pindah. Kalau dia pindah karena habis air, otomatis rumah yang dulunya rumahnya biasanya dari kulit ya, dari tenda siga Imam Muammar Gaddafi lah. Muammar Gaddafi dulu presiden Libya, begitu kan, narima Bill Clinton oge di tenda kulit ya. Karena tradisi dia sangat mengagungkan tradisi Arab. Tradisi Arab begitu atau siga dina film Mongol ya kan, narima tamu kehormatan teh di tenda ya. Mongol begitu kan, bangsa bertenda. Nah, kalau datang ke sana dan kelihatan udah nggak ada penghuninya, boleh masuk meskipun tidak ada siapa-siapa dan belum minta izin. Mun orang memeureun ka mana ka gunung gitu nya, aya imah katingali kosong boleh masuk. Kecuali kalau dikunci nya ulah ya, berarti anu bogana. Nah, itu yang dijelaskan di Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis yang pertama di sini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idnuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, izin untukmu, alayya dariku, an yurfa'al hijab, kalau tirai terbuka ya. Naonnya da bala pacan supantonya jadi ku kain gitu nutupan lawang teh ya. Wa antastami'a siwadi, dan kamu mendengar obrolanku, silakan, hatta anhaka, kecuali aku melarang kamu secara khusus. Ibnu Mas'ud ini disebut di dalam hadis-hadis dan sudah kita bahas dulu di kajian Senin online ya. Itu sahibu matharah wa na'lin wa thawbin ya. Ibnu Mas'ud ini pelayan air Rasulullah, menyiapkan air minum, air wudu, menyiapkan sendal, sepatu, kendaraan. Dan catat ya, Nabi itu tidak mengangkat pembantu ya, tapi para sahabat nuhara yang jadi pembantu. Ibnu Mas'ud ini bahkan kata para sahabat yang baru masuk Islam, kami mengira Ibnu Mas'ud itu adiknya Rasulullah. Saking sering kemana-mana pasti ada, bahkan sering ada di rumah Rasulullah ya. Ngacena gawe Ibnu Mas'ud ayat jeung gawe. Pekerjaan beliau kan mengajar Quran ya, ulama Quran. Suaranya paling bagus di antara para sahabat, senior lagi. Beliau yang masuk Islam ke-6 di Makkah, yang masuk Islam ke-6, suaranya bagus.
dan beliau ahli Quran. Jadi pekerjaannya kalau tidak sedang mengajar Quran pasti ada di rumah Rasul. Kata para sahabat, suganteh cenah beliau teh adiknya Rasul atau keluarga Rasul, ternyata bukan. Nah, ini berarti Ibnu Mas'ud itu sehari-hari sudah biasa ada di rumah Rasul. Khusus untuk Ibnu Mas'ud enggak usah tiap masuk assalamualaikum, enggak usah, ya. Tidak usah punten, saya mau masuk boleh, nggak usah begitu. Itu Mas'ud mah. Pokoknya kata Nabi, kalau pintu terbuka silakan kamu boleh masuk. Tapi kalau pintu tertutup kamu jangan masuk, meskipun tidak salam. Ya, termasuk kalau Ibnu Mas'ud sedang ada di sisi Rasul, lalu Rasul siwadi itu obrolan-obrolan rahasia, ya obrolan yang khusus kayak ngobrol dengan tamu, silakan boleh Ibnu Mas'ud, nggak usah minta izin dulu, kecuali kalau ada pengecualian, kamu tolong keluar dulu misalkan. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, jadi boleh ada istidzan khusus ya bagi orang-orang tertentu. Ya misalkan kita dengan kakak ya, dengan adik, dengan anak ya. Lamun panto muka sok we gitu. Tapi kalau panto nutup jangan, harus istidzan dulu. Makanya kadang saya tegur juga anak-anak. Pan babordak teh nya abong ka imah bibina, ka imah uana, bos. Pas ningali urang ngarengkog keluar deui, assalamualaikum. Asa ditegur, "Heh, ngatrok heula, salam heula," gitu. Termasuk yang ke atas, tong ka luhur ya, sampai Adi bilang dulu, "Bu, ditiung tuh," cenah gitu. "Ieu bade ka luhur," gitu. Harus minta izin dulu, ya. Karena kan nanti dijelaskan juga masih di surat An-Nur, nanti ada izin masuk rumah, ada izin masuk kamar. Nah, izin masuk kamar mah jangankan orang lain, anak kita pun harus minta izin. Ya. Liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum. Bahkan anak yang belum ihtilam, belum balik, itu harus minta izin. Salasa marrat, di 3 waktu. Min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, ketika kalian melepas baju luar di waktu ba'da duhur, maksudnya tidur siang ya. Kemudian wa min ba'di sholatil isya, sesudah sholat isya. Jadi dari isya sampai subuh atau siang duhur sampai asar, anak kita sendiri pun itu nggak boleh masuk kamar kecuali keketrok lah. Dan ini yang susah ya, apalagi zaman dulu ya, saya di rumah sana kamar teh datang dipantauan hordeng we wungkul. Mun asup teh carekan mental izin heula maneh teh. Memang susah, ada geus biasa rasaan di imah ya. Ya jangankan begitu, di rumah saya saja sekarang yang kamarnya pakai pintu, nya kadang main dorong barudak teh. Sering ditegur, ketrok heula. Kalau tertutup, kalau terbuka mah teu nanaon ya. Tapi kalau sedang tertutup, ngetrok dulu ya. Nah, ini juga hal-hal seperti ini harus kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi kalau pintu tertutup, ngetrok dulu, salam. Pintu terbuka mah teu nanaon, berarti boleh, silakan masuk. Tapi untuk orang-orang terdekat, kalau orang luar, kita bukan keluarganya, bukan muhrimnya, tetap kudu minta izin aja pantau muka. Dan di sini kebetulan nggak ditulis hadisnya, tapi di riwayat lain ada hadisnya. Kalau kita bertamu lalu pintu terbuka, kita jangan berdiri di depan pintu, tapi di pinggirnya. Kenapa? Khawatir kita melihat aurat ya yang punya rumah, bawa keur teu ditiung ya, atau keur make kaos ponok gitu. Maka kita bertamu itu di pinggir pintu. Dan yang punya rumah oge sing rumasa,
ai keur ditiung teh tong sok dibuka panto teh. Nah, di sini kita masih menemukan ya beberapa jamaah kita. Jadi ongko keur teu ditiung tapi panto dibuka. Kalau kata istri saya kemungkinan mereka masih punya pemahaman ditiung teh mun kaluar imah, mun di imah mah teu nanaon. Jadi kalau sedang di luar rumah dikerudung, kalau di rumah mah bebas tidak dikerudung. Nya, tapi pantona tutupan. Ya, karena kaitannya dengan aurat yang enggak boleh terlihat oleh orang lain. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala istadzantu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah minta izin masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi belum dulu membuka pintu, nanya dulu man hadza, siapa itu di luar? Dengan siapa? Saha eta? Ya, punten, saha eta? Sareng saha? Fakultu ana. Refleks kata Jabir teh, saya Rasul. Nabi langsung marah, ana cenah gitu. Memang nama kamu ana, mun ngaranna ana mah teu nanaon. Ya. Saya kata Jabir dalam riwayatan ka'annahu kariha dzalik, beliau membenci itu, ya. Itulah kadang ya saya pribadi mun anu nge-WhatsApp tuluy ngaranna oro-wodol. Dibuka tuh sok kamu tingali ngaranna X misalkeun nya S unggul atau ngelel keur ngelelnya make emoji tara dijawab. Sering kita jelaskan di berbagai grup ya yang saya adminnya. Ini tolong namanya nama asli, tongaran oro-wodol. Santri sok dicarekan, "Ye saha?" ceute gitu. Ternyata ganti nomor ngaranna teu puguh. Abdi Ustaz, abdi saha abdi teh nya. Karawa misalkan dijawab ku Hamis, si Ujil Ustaz cenah gitu. Ya atuh Ustaz cenah. Ngaranna teu pararuku ngaran oro-wodol unggul. Saya sering bilang pakai nama yang jelas diberikan oleh orang tua. Ya, tong nama ecek-ecek. Nah, ini bagian dari adab, termasuk kita yang tadi Pak Haji abdi bade kadinya kayak sakedapnya sareng saha. Iyo abdi teh abdi aku teu kenal teh kurang ajar. Jelaskan saya atas nama siapa merenya dapan loba lembagana teh bisi kamari minta deui cenah gitu. Harus jelas atas nama siapa saja akan datang, itu harus jelas karena nanti kan kaitannya dengan nyuguhan tamu ya. Atau misalkan kemarin saya konfirmasi ke Cianjur, badai kata itu Ustaz cenah nyanak rencang teu nya aya insyaallah jeung santri-santri pajagalannya sa mobil ya, karena mau PKKJ. Mohon sa mobil berarti sakitunya ya mangga cenah. Makanya kaitannya kan yang punya rumah juga kan harus menyiapkan piraku teu nyuguhan, penyuguhan wajib ya. Dan tadi dibaca ayatnya kebetulan ya. Tuan rumah terbaik itu Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu qaumum mungkarun, tidak dikenal, tapi ujug-ujug langsung mencit domba ngora, lalu di sate marangi lah ya. Dan sate marangi sate Brebes ya. Lebih ngeunah ti marangi ya. Langsung disuguhkan. Urang mapan kadangnya geus ngobrol oge teu cai-cai acan ya. Geus rek balik hilap caina nah, gitu. Nabi Ibrahim enggak, langsung mencit ya, marangi, langsung bakar, langsung suguhkan. Nah baru di sana ngobrol, kamu anda ini mau kemana? Pas kelihatan tidak makan, nah cara jelema teh disuguhan sate, lain sararagut, cara ricing we. Ternyata mereka malaikat kan, jadi tidak mungkin makan malaikat itu. Selanjutnya an-nahyu 'anil ittila' indal istidzan. Nah ieu nya nu kamari diobrolkeun tuh orang seberang tah. Ittila teh kita lungak longok
dari celah jendela nya tingali nu bisa katingali di balik hordeng gituan haram tuh ya. Dari celah pintu ya. Atau katukang ningali nyai ka jendela itu nggak boleh. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna rajulan ittala'a fi juhrin, ada seorang laki yang ittala'a melirik-lirik ngintip fi juhrin teh di celah di lubang fi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang tinggal meme salam teh meureun segannya cenah tinggal ayatnya kira-kira gitu. Wa ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam midron yahukku bihi ra'sahu, dan saat itu Rasulullah sedang memegang semacam sisir ya untuk menyisir rambutnya, biasanya dari tulang can usum plastik baheula. Falamma ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang itu lurak-lirik begitu dari celah pintu, qala, kata beliau, lau a'lamu annaka tanduruni, kalau aku tahu bahwa kamu bisa melihat aku, la tona'tu bihi fi ainika, ya cenah dek dicolokeun sisir teh kanu panon maneh cenah gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal idnu, dijadikan syariat izin itu, minta izin, min ajlil basor, agar tidak melihat. Justru adanya istidan itu nggak boleh lurak lirik. Iya mah istidanana ngadon lurak lirik nggak boleh ya. Maka dari itu di dalam surat An-Nur sesudah 3 ayat istidan tadi langsung membahas qadul basar. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima ya'malun. Terus wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna, baik mukminin mukminat qadul basar. Nah, qadul basar itu diartinya kalau bertamu minta izin tong sok luak liuk ya, itu orang seberang pun gitu. Terus ngegedor lagi meureun 10 kali. Dia kurang teu dijawab teh. Nah, jadi jangan sampai kita sengaja melihat-lihat yang ada di dalam rumah, atau kita melihat tadi aurat yang ada di rumah. Makanya minta izin dulu agar yang punya rumah siap-siap. Ketika assalamualaikum, langsung beberes kan, ibu-ibu langsung mana tiung. Nah, gitu, agar tidak melihat hal-hal yang salah. Tapi kalau ini minta izin tidak, tapi dia larak-lirik, itu berarti yang dilarang. Kemudian di hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, lau anna rajulan, seandainya seseorang ittola'a, mengintip ya, melurak-lirik, melirik-lirik alaika kepadamu bi ghairi idznin, tanpa izin, fa khadzaftahu, lalu kamu melempar dia bihasad, dengan batu kerikilnya, batu koral, fa faqata ainahu, sampai membuat berdarah matanya, maka alaika min junah, kamu tidak berdosa. Paledo gue cenah ya. Misalnya cenah Ustaz abdi teh tebih-tebih namu kuduna maneh di baledau gitu. Meni ngambak cenah mana jeung lurak lirik kitu cenah. Nggak boleh. Ini kata Nabi, paledo gue teu naon, lempar batu meskipun dia sampai berdarah ke doraka. Kenapa? Karena dia sudah berdosa. Seharusnya qadul basar, ini malah melirik-lirik. Kan itu bisa melihat aurat, bisa melihat sesuatu yang rahasia, dosa itu. Dan terkait qadul basar ini pula kemudian
Di sini dituliskan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaah. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melihat tiba-tiba. Melihat tiba-tiba itu mungkin melihat lawan jenis, ya. Melihat wajahnya kan nggak boleh netep aing ngareret mah teu nanaon. Itu fuja itu kareret itunya kalau orang Sunda mah. Fa amaroni an asrifa basori. Rasulullah memerintahkanku untuk memalingkan penglihatanku. Atau nadhar fuja itu tidak sengaja melihat aurat, ya, aurat perempuan atau aurat laki, aurat siapa saja. Itu nggak usah heboh, ya, wah gitu, langsung saja dipalingkan penglihatannya. Dan ini menunjukkan tidak dosa. Nah, itulah pentingnya istidzan agar tidak ada nadhurul fujaah, ya. Dan ini hadisnya juga dialami nanti oleh Al-Fadl ketika ada seorang gadis ketika ibadah haji nanya ke Nabi, bapak saya sudah nggak kuat naik kendaraan, tapi pengen haji, boleh cenah saya hajikan, gitu kan hadisnya. Itu kan Al-Fadl itu ngilu ningali, kemudian oleh Nabi dipalingkan. Sekali dosa, tapi kalau yang kedua sekali teu naon halal, yang kedua kalinya dosa. Itu maksud fujaah teh kareret, terlihat selintas, lain ngiceup, sok diterjemahkeun ngiceup. Bae cenah da sakali mah teu naon can ngiceup mah. Nah, itu salah. Baik ningali kieu can ngiceup itu berarti udah berapa kali itu. Yang namanya fujaah itu selintas. Ya nggak apa-apa kalau selintas. Dan itu nanti jadi dalil. Boleh kita berhadapan dengan lawan jenis, boleh kalau ada hajat, kayak Nabi kan. Nabi piraku itu perempuan nanya Nabi kieu dan nyeri hati itu. Ya, jadi kalau Nabi boleh melihat perempuan itu karena perempuan itu sedang bertanya kepada Nabi, konsultasi. Tapi tentu bukan berarti boleh duaan konsultasi, nyapi omongan. Misalkan Ustaz cenah mau konsultasi jol diterima di ruangan tutup wadoraka tuh masuk kategori kholwat. Kholwat kan haram. Kholwat tuh berduaan nggak ada yang lain. Ini kan Nabi di tengah-tengah para sahabat, ya, ker di Mina. Ya. Yang kedua, bagi lelaki yang tidak ada kepentingan lalu melihat perempuan, ya, kalau fujaah selintas tidak dosa, tapi kalau kemudian terus ditinggali ditutup itu dosa, ya. Berikutnya ini sudah masuk bab majelis, insyaallah nanti kita bahas di pembahasan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.